Salam sehat, salam jumpa lagi dalam belajar firman Tuhan, firman tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan yang lurus. Saudara terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 tentang khotbah Yesus, hal memberi sedekah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali malam ini kami datang kepadamu ya Bapa, memohon kepadamu kiranya Engkau memberikan otoritas penuh di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membaca, memahami dan mengerti makna daripada firman Tuhan, firman yang hidup, firman bagi kami untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan keselamatan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam perantaraan Roh Allah yang kudus kami naikkan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Pasal yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat yang ke-8, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa, ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta, ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami bacakan. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian yang selalu kami andalkan dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami percaya, kami beriman sepenuhnya kepada firman-Mu yang hidup, bahwa hanya satu jalan menuju surga Bapa. Kami berada bersama-Mu di bumi, kami berada bersama-Mu di surga. Itulah iman kami. Terima kasih Bapa. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus